ini ada berapa yang bergabung ya Pak? 8. Baru Ada 8. 8 orang. Ya, mau menunggu sampai 10 mungkin atau mau dimulai Ya, saja? dimulai monggo. Nanti Oke, sambil Pak. dimulai nanti banyak yang masuk pasti. Oh iya, oke. Baik. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Mbak Ika sudah berada di sini kah? Ya, pada pagi hari ini senang Ibu semuanya bersama saya Sylvia Anggraeni untuk moderator pada acara hari ini yaitu launching buku dan juga bincang santai penulis cerita anak bersama komunitas guru SD menulis. Ya, pada pagi hari ini Bapak Ibu kita sudah bersama dengan para penulis kita yaitu Bapak. Jadi Bapak Ibu nanti kita bincang-bincang santai saja tentang bagaimana sih cara kreatif untuk menulis cerita anak dan juga nanti akan dibagi tips-tipsnya juga ini oleh Mbak Ika Mary Widarningsih tentang bagaimana menulis cerita anak tersebut. Tapi sebelumnya akan ada acara launching buku. Nah, ini adalah buku kumpulan cerita anak yang ditulis oleh guru-guru SD yang ada di Kabupaten Purworejo dan sini merupakan ada komunitas yang namanya komunitas guru SD menulis dan di situ anggotanya adalah semua guru SD yang memiliki semangat yang kuat ini Bapak Ibu untuk menulis baik itu menulis yang buku fiksi maupun yang non-fiksi. Dan ini adalah produknya dengan judul Ini Baru Dunia Anak. Nah, nantinya Bapak Ibu, Ini Baru Dunia Anak. Nah, ini nanti oleh Bapak Dede Awan ya, Pak. Nanti silahkan Pak meluncing bukunya dan kemudian nanti bisa diceritakan dong Pak berapa lama ini proses pembuatan buku kumpulan cerna ini. Baik kepada Bapak Dede launching buku karya dari guru-guru SD dalam komunitas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan melaunching buku yang berjudul Ini Baru Dunia Anak. Nah, buku ini adalah buku hasil dari 20 orang penulis guru ya yang tergabung dalam komunitas guru SD menulis dan pada waktu dibuatnya buku ini mereka masuk ke kelas menulis yang kami adakan yaitu kelas menulis cerpen anak. Dan alhamdulillah setelah memakan waktu yang hampir berbulan-bulan lamanya cukup lama karena ini dulu rencananya akan diterbitkan oleh salah satu penerbit, tapi karena sedikit terkendala, makanya kami ganti ke penerbit yang lain. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaunching buku tersebut, yang mana buku tersebut sudah ber-ISBN dan tidak lama lagi akan dicetak oleh penerbit, dan Bapak Ibu yang memesan buku cetakannya akan segera mendapatkan bukunya setelah nanti melakukan pembayaran. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasannya buku ini ditulis oleh 10 orang guru, 20 orang guru, ya, yang mana mereka tersebut adalah Ibu Umi Nadifah, Ibu Purwanti, Ibu Esri Rahayu, Ibu Rizwinarsih, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Ika Mary Widarningsih, Ibu Romlah, Ibu Diah Rohmi, Ibu Siti Marliah, Ibu Endang Fitriani, Ibu Indarwati, Ibu Meda Anjarwati, Ibu Sulistiawati, Ibu Sri Sulistiawati, Ibu Asmara Ningsih, Ibu Kunfariah, Ibu Sugiyati, Ibu Mukholifah, Ibu Martini, Ibu Sri Hidayati Nur Saadah, dan Ibu Martini. Ada 2 Ibu Martini, ya. Baiklah Bapak Ibu,
Ya, ini bentuk covernya, maka dengan ini kami resmi nyatakan bahwa buku ini kami launching, dan untuk mendapatkan bukunya silakan Bapak Ibu nanti bisa memesan kepada penerbit. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu bagaimana sih kiat-kiatnya menulis cerpen anak itu, cerita anak, ya. Terus bagaimana juga menggali kreativitas kita dalam menulis cerita anak. Untuk selanjutnya kepada Ibu Ika Mary. Waktu sepenuhnya kembalikan kepada Ibu Sylvia, monggo. Launching buku, selamat kepada Bapak Ibu yang telah launching nih Bapak Ibu bukunya, dan yang lain yang ingin mencetak kan langsung Papa di Ibu Ika Mary Widarningsih. Nah, Ibu Ika ini, beliau adalah salah satu guru kreatif dan inspiratif tentunya yang mengajar di SD Negeri Gintungan, Kecamatan Gebang. Dan beliau ini memiliki segudang memiliki semangat yang menulis ya Bu Ika ya. Nah, buktinya itu dua ya Bu ya, buku kedua. Ya, buku kedua yang ditulis oleh beliau dan teman-teman. Kalau buku pertamanya kemarin buku tunggalnya tentang kumpulan puisi ya Bu. Iya. Ya. Baik, nanti Bapak Ibu silahkan berbincang-bincang santai dan menanyakan, boleh tanya tips-tips untuk menulis ataupun yang lainnya tentang cerita anak ini ya Bu Ika. Kepada Ibu Ika Widarningsih, Ika Mary Widarningsih, saya persilahkan untuk memaparkan materinya dan nanti untuk berbincang santai dengan para partisipan. Terima kasih. Monggo Bu Ika. Ya, terima kasih Mbak Sylvia Anggraini. Sebelumnya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini, meskipun cuaca agak mendung, mudah-mudahan nanti di tempat saya sinyalnya bisa lancar. Karena biasanya ya mudah-mudahan bisa lancar sampai akhir. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih sekali khususnya kepada Pak Dede Awan Aprianto yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi kepada teman-teman semua. Sylvie, semua saya tentang cerita anak. Sebenarnya sih nanti di sini kita bukan saya nanti ngajarin ya, nanti kita sharing kita ngobrol-ngobrol aja bersama-sama. Saya share screen terlebih dahulu ya Mbak Sylvie. Silakan Bu Ika. Ya. Kreatif menulis cerita anak ya, cerita pendek anak. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, walaupun tadi sudah diperkenalkan sama Mbak Sylvie, namun biar lebih afdolnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, karena kata pepatah kalau tak kenal maka tak sayang. Nanti yang sudah kenal biar tambah kenal, yang belum kenal biar jadi kenal. Nama saya Ika Mary Widarningsih, lahir di Gunung Kidul 2 Maret 1987. Sini bekerja di SD Negeri 2 Gintungan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Untuk kontak personnya 081328839822. Itu kenalan diri. Nah, Bapak dan Ibu, kita acara anak yang sudah dicetak dan sebentar lagi sudah dan sebentar lagi yang baru dunia. Tadi sudah disampaikan Pak Dede bahwa buku ini ditulis oleh 20 orang penulis. Nah, selanjutnya saya akan berbagi tentang apa itu cerpen atau cerita pendek, khususnya di sini untuk cerita pendek anak.
karena kita berada di sekolah yang banyak anak-anak. Sebagai seorang guru wajib buku apa cerita yang cerpen. Maaf Mbak Silvi, saya Boleh, saja. boleh. Boleh Bu Ika, silakan. Iya, Bapak Ibu sambil menunggu ya, Bapak Ibu yang ada di sini bisa ngobrol dulu. Ini Bapak Ibu, adakah di sini yang sudah menerbitkan buku Bapak Ibu? Pastinya sudah ada ya Bapak Ibu. Coba saya menyapa dulu ini Bapak Ibu yang hadir di Bu Rianti ini, Bu Guru Upi. Ya Bu Upi. Halo Bu Upi. Di tempat Bu Upi. Lagi. Wah, selalu mendung Bu Upi itu roh. Ya, mendung ini, mendung. Tadi dan berangkatnya ke Gerimis tadi. Mantap sekali. Bu. Bu. Tidak. Saya ikut yang berikutnya, Iya. yang Kumce. Sedang tahap pengumpulan bersama Pak Dede. Oh iya, iya. Paling lambat tanggal berapa, Bu Upi? Tanya. Segera mungkin. Untuk yang ikut yang buku berikutnya itu sesegera. Udah menulis berapa buku, Bu Upi ya? Buku keberapa nih ya? kalau besok? Untuk yang antologi sama teman-teman itu cerpennya 1. Kalau yang buku puisinya 2. Kalau yang buku tunggalnya terus sangat ya Bu untuk menulis keren. Intinya apa ya, biar juga ikut menyemangati teman-teman ikut menulis. Apa ya, bekerja tapi dalam diam. Luar biasa ini, berkarya dalam kunci ya Bu ya, dalam kita menulis ya Bu. Berkarya kita dalam diam tapi kita tetap kerja. Seperti Pak aktivitasnya banyak sekali dalam karya menulis. Keren. Baik. Ya, ini. Makasih Bu Pi. Ya. Yuk. Motivator saya juga itu Mbak Silvi. Tadi berkarya dalam karya. Oke. Ya. Silahkan dilanjutkan kembali. Lanjutkan ya Mbak Silvi untuk pengertian cerpen atau cerita pendek anak. Ini cerita pendek. Seperti namanya, cenderung singkat. Tulisan lainnya, misalnya seperti novel, kemudian komik, itu ya lebih pendek. Kemudian cerpen itu cenderung lebih padat dan langsung pada tujuan pesan yang ingin disampaikan. Cerpen pada umumnya adalah suatu bentuk karangan fiksi. Kemudian untuk unsur-unsur cerpen, itu yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembentuk cerpen itu sendiri, yang di dalamnya terdiri dari tema, kemudian ada alur, latar, perwatakan, tokoh, dan nilai. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik itu merupakan unsur yang berada di luar penulisan cerpen, namun masih memiliki pengaruh pada cerpen. Unsur ekstrinsik biasanya berupa latar belakang penulis dan situasi atau kondisi saat cerpen tersebut ditulis atau dibuat. Nah, kita mulai dengan menentukan tema. Jadi saat kita akan membuat cerita pendek, itu terlebih dahulu kita tentukan temanya. Tema dari cerpen yang kita buat. Tema itu apa? Tema itu adalah ide pokok dari sebuah cerita. Tema juga merupakan sumber cerita yang akan kita tulis. Kita dapat menentukan tema yang kita sukai atau tema yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dengan mudah untuk mengembangkan jalan cerita. Terutama untuk cerita pendek.
ini ya, cerita pendek anak itu kita bisa mengangkat kisah-kisah atau kejadian-kejadian sehari-hari yang ada di sekitar kita. Bisa mungkin kejadian yang ada di sekolah, misalnya tingkah laku anak yang ada di sekolah, atau kejadian-kejadian yang ada di sekolah, kemudian nanti bisa kita tuangkan dalam cerita. Atau saat di rumah bersama anak kita, bersama dengan teman-teman, itu pun juga bisa dijadikan ide atau untuk ditulis dalam sebuah cerita pendek atau cerpen. Berikutnya setelah kita menentukan tema, kita tentukan untuk penokohan dan wataknya. Tokoh itu adalah orang-orang yang terlibat dalam cerita dan banyak mengambil peran dalam cerita tersebut. Nah, untuk tokoh dalam cerita itu bisa kita orang, atau bisa juga kita membuat tokoh dalam cerpen itu tokohnya binatang. Jadi ceritanya nanti jenisnya adalah fabel, cerita yang tokohnya nanti binatang. Biasanya kan anak akan lebih senang atau anak-anak itu lebih menyukai jika tokoh dalam cerita itu binatang. Ya, mereka akan lebih tertarik. Biasanya anak itu akan lebih tertarik. Selain menentukan tokoh, kita juga harus mendeskripsikan watak dari tokoh dalam sebuah penjelasan. Ini dapat kita sampaikan melalui tokoh atau penjelasan narasi. Yang selanjutnya menentukannya. Itu meliputi beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengantar. Pengantar itu bagian cerita yang berupa gambaran, waktu, tempat, atau kejadian yang merupakan awal cerita. Jadi kita sampaikan dulu di awal sekilas sebagai pengantar dari cerpen tersebut. Setelah membuat pengantar, kemudian penampilan masalah, yaitu yang menceritakan masalah yang dihadapi pelaku cerita. Berikutnya klimaks, itu adalah masalah dalam cerita sudah sangat gawat. Jadi ini biasanya puncaknya, puncak dari ceritanya. Di sini nanti banyak muncul itu sudah memuncak. Setelah klimaks itu ada anti klimaks, kan solusi dari konflik tersebut itu berangsur-angsur dan kekhawatiran mulai hilang. Yang sayang, artinya bahwa masalah itu tidak selalu harus happy ending atau berakhir dengan bahagia. Ya, terkadang juga bisa kita buat ceritanya nanti endingnya itu tidak happy ending. Karena kalau happy ending mudah ditebak ya. Kalau ceritanya itu happy ending biasanya mudah ditebak. Nah, setelah menulis, mulai menulis. Inama amal itu tergantung niatnya. Kalau kita niatnya itu tadi sekali ya, menulis bisa menulis karena tadi. Kemudian kalau awal-awal kalau belum memulai itu pasti rasanya malas sekali. Kalau mau memulai menulis itu rasanya malas. Nah, kita bisa melakukan atau kita bisa memaksa diri kita untuk menulis. Karena kadang kita bisa itu karena terpaksa. Ya. Bisa karena terpaksa, nanti lama-lama bisa karena terbiasa. Jadi memang awalnya itu harus dipaksa, karena memang berat sekali. Tidak dilakukan, biasanya akan terasa sangat berat sekali. Maka dari itu perlu dipaksa. Nah ini kalau saya itu biasanya semboyan the power of kepepet. Katanya kalau sudah dipepet, sudah kepaksa ya, atau the power of dudet. Misalnya sudah didudet besok pagi, wah itu malamnya bisa menjadi Bandung Bondowoso. Nanti malam suntuk bisa menulis. Jadi memang awal-awal harus dipaksa terlebih dahulu. Nah ini terpaksa, ya awalnya terpaksa terlebih dahulu, kemudian nanti lama-lama jadi biasa, jadi bisa. Setelah terpaksa, setelah bisa, kemudian pasti akan jatuh cinta atau akan ketagihan lagi untuk menulis. Yang awalnya untuk menulis, mendapatkan satu ide itu butuh waktu berhari-hari, berlama-lama gitu ya. Nanti kalau sudah terpaksa dan sudah terbiasa, maka nanti lama-lama juga akan
sangat mudah, jadi kita akan ketagihan. Betul, saya juga merasa seperti itu. Saya dulu juga awalnya tidak suka menulis, saya kurang begitu suka menulis, bahkan kadang kalau bisa dikatakan tidak bisa menulis. Awalnya paling bisa mendapat paragraf, terus sudah mentok, ibunya itu kayak mentok. Tapi karena terpaksa, karena membiasakan, itu ya sekarang sedikit-sedikit mulai mencintai untuk menulis. Ya mudah-mudahan saja nanti bisa hasilkan melalui sebuah tulisan, biar bisa ikut dalam diam seperti Mak Upi dan juga Pak Didi. Selanjutnya, memang untuk menulis itu kita waktu khusus. Nah, ini saya ada tipsnya. Ketika kita mungkin waktunya terbatas, biasanya karena kalau untuk laptop kan mungkin tidak mesti kita bawa. Nah, untuk saat ini yang pasti selalu dibawa itu biasanya adalah handphone atau smartphone. Handphone. Saya itu punya WA yang tidak ada, jadi kayak WA gitu yang tidak ada anggota lain. Nomor, kemudian setelah grup itu hanya ada saya sendiri. Nah, itu salah satunya saya kadang malah pas ikut rapat atau apa rupanya membosankan gitu, tiba-tiba mau keluar ide apa gitu, biasanya saya tulis di WA tersebut, di grup WA tersebut. Nah, itu salah satu tips yang selama ini saya laksanakan. Jadi lumayan Bapak Ibu. Kemarin itu waktu saya yang ini saya sebenarnya sudah ada satu draft lagi buku antologi puisi, cuma belum saya kirimkan. Tulis mungkin antrian kadang sambil di acara apa gitu atau pergi sama ya teman atau bisa kita browsing sekarang di mana saja banyak ya. Jadi inspirasi itu bisa kita peroleh dari mana saja. Jangan pernah malu, jangan pernah punya rasa gengsi untuk kita bertanya. Ya, terutama pada orang-orang yang sudah memiliki pengalaman jauh lebih banyak dalam hal dunia penulisan. Jadi memang kita harus memperbanyak sumber referensi. Belajar itu bisa dari mana saja, di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Tidak terbatas oleh ruang waktu. Dan sekarang pun belajar yang gratis juga banyak. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita belajar, terutama untuk memperbanyak sumber referensi terkait dengan penulisan. Nah, ini yang juga tidak kalah penting saat kita akan menulis buku, yaitu PD, rasa percaya diri. Jangan pernah merasa takut, aduh tulisan saya jelek, tulisan saya lucu, apapun yang ada di kepala kita, apapun yang ada atau yang kita pikirkan, itu kita tulis saja. Jadi tulis saja apa yang kita pikirkan. Seperti kalau kita buka status itu ya di Facebook, apa yang Anda pikirkan. Sama sebenarnya, apa yang saat itu Anda pikirkan, apa yang saat itu kita pikirkan, itu langsung kita tuangkan saja dalam tulisan. Jadi tidak usah minder. Ya. Tidak usah minder. Pokoknya kita pede aja. Yakin bahwa tulisan saya itu bagus. Ya, jadi memang betul. Cuma memang kalau PD-nya terlalu over juga tidak bagus. Cuma kita jangan terlalu minder, tapi juga jangan terlalu over untuk PD-nya. Jadi kita harus pede untuk menulis, yakin bahwa kita bisa menulis. Kemudian
biasanya kalau menulis itu sebaiknya kita jangan banyak menghapus. Jadi misalnya sudah menulis, itu terus tulis aja, jangan satu kalimat terus dihapus. Nanti sudah jadi satu paragraf, dihapus lagi. Biasanya kalau kita seperti itu akan memperlama, akan membuat tulisan yang kita buat itu tidak selesai-selesai karena kita terlalu banyak mikir itu tadi. Terlalu misalnya ini kayaknya kurang begini. Tidak, tapi biarkan mengalir saja. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di kepala kita itu tulis aja dulu. Jangan sedikit-sedikit dihapus. Nanti kalau sudah kira-kira sudah jadi banyak, nah mungkin itu baru bisa kita baca kembali, kemudian yang masih kurang pas bisa kita edit lagi. Nah, mungkin itu sekilas tips yang bisa saya sampaikan. Kita apabila ada hal yang belum jelas, mari kita diskusikan bersama-sama. Monggo yang lain bisa berbagi pengalamannya. Ya, Mbak Silvi, monggo silahkan. Oke, Bu Ika. Terima kasih ya untuk tipsnya ini, Bu Ika. Nah, Bapak Ibu di sini, mari kita berbincang Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun mau sharing nih Bapak Ibu pengalaman Bapak Ibu dalam menulis, boleh sekali loh. Ini ada Ibu Reni ya, Bu Reni Agustin. Bu Reni, Ini kayaknya, halo Bu Reni. Ya, ini kayaknya kita sharing aja, Dek. Soalnya kalau tanya itu saya juga masih pemula ini. Oke. Ya, saya malu ini ada suhu saya Mbak Upi ini kalau saya ini lebih senior. Iya. Ya. Baik. Oke, ini saya penasaran ini Bu Ika Mary tentang cerita yang ditulis Bu Ika dalam buku Ini Baru Dunia Anak. Boleh dong Bu Ika ceritakan apa sih isinya dan nilai